Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat yang ke-15 dan ayat 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lot disebutkan dikasihi oleh Tuhan, hendak dikasihani oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin Lot binasa bersama-sama dengan semua apa yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora. Saudara, sampai di dalam perjanjian baru, Petrus masih menyebut Lot sebagai orang benar. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7 disebutkan di sana, Lot orang benar. Lot sebagai orang benar, menderita karena kedurjanaan, setiap hari melihat kedurjanaan kota Sodom dan Gomora. Jadi saudara-saudara, Lot masih tetap menyandang predikat sebagai orang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan saudara-saudara, Lot sebagai orang benar sama sekali tidak memiliki keefektifan rohani. Kerohaniannya tidak memiliki efektivitas sama sekali. Dari mana kita melihat ketika Abram berdoa syafaat untuk Lot, untuk Sodom dan Gomora. Abram kemudian dari awal meminta kepada Tuhan, kalau ada 50 orang di sana, apakah engkau membinasakan kota itu? Tuhan berkata tidak. Sampai diturunkan menjadi 10 orang. Sampai diturunkan menjadi 10 orang. Tuhan berkata, kalau ada 10 orang benar di sana, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Lalu kemudian Tuhan pergi meninggalkan Abram. Tetapi ketika Tuhan menjumpai di kota Sodom dan Gomora, tidak ada sampai 10 orang. Tidak ada sampai 10 orang. Lot, istri, dan kedua anaknya 4 orang. Artinya saudara-saudara, keefektifan iman daripada Lot itu sama sekali tidak ada lagi. Dia hanya benar untuk dirinya sendiri, tidak memiliki kesaksian apapun, dampak apapun di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora. Akhirnya memang saudara-saudara, Lot diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan, tetapi diselamatkan seperti dari dalam api. Itulah yang disebutkan oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ketiga disebutkan demikian, ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Lot diselamatkan, tetapi seperti melewati api. Bagaimana orang melewati api? Semuanya habis, terbakar, semua yang dimilikinya lenyap. Pekerjaannya terbakar, mengalami kerugian besar, walaupun dia sendiri diselamatkan. Memang benar, itulah yang dialami oleh Lot. Semua harta miliknya binasa. Bahkan istrinya pun yang begitu mengasihi, mencintai seluruh harta miliknya di kota Sodom dan Gomora menjadi tiang garam. Dan Lot diselamatkan hanya dengan baju pakaian yang menempel pada tubuhnya. Dia diselamatkan tetapi seperti melewati api. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bandingkan antara Abraham dengan Lot. Lot pada akhirnya kehilangan segala sesuatu.
kehilangan semuanya. Tetapi Abraham, berkat yang dimiliki oleh Abraham itu abadi, kekal adanya. Bahkan makin bertambah berkat yang dimiliki oleh Abraham. Karena dia sebagai orang yang menjadi sahabat Allah, takut akan Tuhan, dan juga memiliki hati yang lemah lembut. Luar biasa. Saudara-saudara, saya yakin kita semua ingin mewarisi berkat-berkat seperti yang dimiliki oleh Abraham. Berkat-berkat yang langgeng, berkat-berkat yang abadi, berkat-berkat yang kekal, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu sebabnya kita belajar dari kehidupan kedua tokoh ini, saudara-saudara. Jangan kita mengikuti gaya hidup, cara hidup yang dimiliki oleh Lot, tetapi biarlah kita meneladani tokoh iman kita, bapa segala orang percaya, yaitu Abraham. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat penghentaran Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan dan tahun. Kami kembali boleh berada di akhir pekan hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Kami tahu semua ini adalah berkat Tuhan. Tuhan berkati kami semua di sepanjang hari ini. Lindungi kami. Segala yang kami kerjakan Engkau buat berhasil untuk kebaikan kami, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan ketika besok kami akan beribadah di gereja kami masing-masing, Engkau memberikan kami sukacita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.